Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita genapkan yang ketiga, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, yang mewakili aparat kampung Merapun, Kecamatan Kelai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuka agama, tokoh masyarakat, alim ulama, terkhusus pula pengurus dan panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 27 Rajab ya, pada hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus lagi kepada yang saya muliakan ayahanda tercinta Bapak Arfan Rashidi. Hari ini belum bernasib baik lagi saya rupanya ya. Kenapa demikian? Di tahun lalu di tempat yang sama dan hampir waktu yang sama saya juga di tempat ini. Kita berangkat waktu itu dengan ustadz yang lain, langsung 3 ustadz kita bawa, karena ada program pelajaran fardu kifayah. Ibu Rasnia yang menghubungi kami. Namun begitu sampai ke sini Kamis malam Jumat, ada warga yang meninggal dunia. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau tidak salah itu kena strom ya, kalau tidak salah. Sehingga dengan meninggalnya warga itu otomatis suasananya beda. Jadi malam kita ke sana sampai siang dan menjelang Jumat, dan sampai dikuburkan. Setelah sholat Jumat baru kita peringati Isra Mi'raj. Nah, karena dalam kondisi berduka sehingga jamaahnya, kata Ibu Rasnia, tidak bisa maksimal. Sehingga kita jalan apa adanya. Kita kirim dulu Al-Fatihah untuk almarhumah yang meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya hadir lagi di sini, alhamdulillah. Dihubungi dan dikontak oleh Bapak Guru Hari ya. Nah, ternyata hari ini
kita juga belum maksimal. Makanya saya tadi minta ibu-ibu yang rebana itu tetap di depan supaya kelihatannya rame gitu ya, biar bisa masuk channel YouTube. Jadi nanti setelah kita peringatan Isra Mi'raj ini, kalau dapat sinyal yang bagus, buka nanti di Daud channel untuk mengikuti ceramah dari awal sampai akhir nanti ya. Karena kalau ibu merekam pasti goyang-goyang, suaranya juga tidak bagus. Tapi insya Allah kalau nanti lewat Daud channel, insya Allah itu terang dan jelas dan bisa ditonton berulang-ulang. Jangan lupa like and subscribe. Mohon jangan di skip kalau ada iklan Bu ya, karena iklan itulah sedekahnya. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi hari ini belum bisa maksimal rupanya karena Omikron ya, bukan Omikron ya, Omikron konon masih lagi meningkat, sehingga oleh Pak Ustadz tadi yang sejogjanya akan diundang kampung sebelah, Merabu dan lain-lain sekitarnya jadi dibatalkan karena itu tadi mewanti-wanti karena meningkat kembali. Mengutip ceramah Ustadz Somad, rupanya COVID ini kata beliau mualaf. Kenapa? Nanti kalau sudah mendekati Ramadan datang dia. Saya meminjam perkataan Ustadz Somad Bu ya Bapak. Jadi saking dia ingin belajar di bulan Ramadan ngaji puasa, datang dia. Nanti kalau sudah selesai hilang dia. Alam ini sekedar intermezzo saja, jangan dianggap sesuatu yang Allah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan olehnya kepada kita sekalian. Semakin kita pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan berjanji untuk tambah nikmat itu. Jadi konsep kita mensyukuri nikmat Allah itu apa yang hari ini kita punya. Jangan mencari sesuatu yang belum kita punya. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang hari ini kita miliki itu syukuri. Bersyukur kita kepada Allah atas iman kita, bersyukur kita kepada Allah atas Islam kita, bersyukur kita kepada Allah atas segala banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya kesehatan kita, kesempatan kita, waktu luang kita, rezeki kita. Itulah yang mesti kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu Bapak Ibu, apakah kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam? Tentu tidak. Bersyukurnya kita kepada Allah itu dengan lisan kita ucapkan, dengan hati kita benarkan bahwa apa saja yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengimplementasikan atau merealisasikan syukur kita itu, jalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan segala apa yang menjadi larangan-larangannya. Itulah syukur yang sebenar-benarnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita selalu melihat ke atas. Kalau status sosial orang lebih tinggi dibanding kita, jangan kita lihat. Orang yang lebih kaya, orang yang lebih punya uang, orang lebih harta, orang banyak yang dimiliki orang, jangan dilihat itu. Karena kalau kita melihat orang yang di atas status sosial dibanding kita, orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih banyak harta dari kita, orang yang memiliki pangkat jabatan kedudukan dari kita, maka akan sulit hati kita bersyukur. Tapi kita tengok ke bawah,
ternyata ada saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, ada saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan, ada saudara-saudara kita yang jauh lebih sulit kehidupannya dibanding kita hari ini. Kalau kita mampu dan bisa melihat mana yang kita lihat ke bawah, oh ternyata Allah masih memberikan lebih baik kenikmatan-kenikmatan dibanding yang lain. Itulah yang menyebabkan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan ini ada tema kayak berproses hijrah menjemput hidayah. Ini tema kita dengan Isra Mi'raj, berproses hijrah menjemput hidayah. Sebelum kita ke tema, kita bicara dulu tentang apa sesungguhnya Isra itu, apa sesungguhnya Mi'raj itu. Jadi kalau setiap tahun diperingati, sesungguhnya materinya itu sama, itu aja. Cuma mungkin kadangkala kita lupa apa Isra itu, apa Mi'raj itu, terus apa kandungan maknanya, apa oleh-oleh yang akan kita bawa dari peringatan Isra Mi'raj ini. Isra itu Bapak Ibu tadi sudah dibacakan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekelilingnya diberikan keberkahan, yang Allah perlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perlihatkan tanda-tanda itu, yang sekelilingnya diberikan keberkahan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1 bicara tentang Isra Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Itulah makna Isra. Isranya itu apa? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjidil Haram itu di kota Makkah Bapak Ibu, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Jadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah di malam hari, dia dari Masjidil Haram dari kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dulu pengertian tentang Isra. Lalu setelah dia sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, lalu Allah angkat perjalanannya, melanjutkan ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, 4, 5, 6 sampai 7, lalu kemudian diangkat lagi yang kita kenal dengan Sidratul Muntaha, bertemu dengan Sang Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah proses yang disebut dengan Isra Mi'raj. Nah, Isra'nya yang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, hitungan 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah diperjalankan ini, kalau menurut akal dan logika serta nalar manusia kita, itu sesuatu yang mustahil terjadi. Kenapa mustahil terjadi? Karena dulu orang menempuh perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina
itu paling cepat menggunakan unta atau kuda, perjalanan bisa ditempuh kalau dengan waktu 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan dari kota Makkah ke Palestina, nanti baliknya Palestina ke Makkah, itu juga memakan waktu yang 1 bulan. Berarti harus digunakan waktu 2 bulan baru bisa selesai yang namanya Isra. Paham sampai di sini, Ibu? Bapak-bapak, paham, Pak? Jadi Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dulu kalau ditempuh dengan unta atau kuda, perjalanannya memakan waktu minimal 1 bulan. Kalau bolak-balik berarti harus 2 bulan. Setelah Allah angkat ke langit 1, ke langit 2, sampai ke 7, sampai kemudian nanti dia bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, maka disinilah yang tidak masuk pikiran kita. Perjalanan dari kota Makkah ke Palestina saja ini sesuatu yang mustahil. Makanya orang-orang Makkah ketika disampaikan oleh Rasulullah, kalau aku barusan pulang dari langit, bertemu dengan Tuhanku Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu disampaikan kepada penduduk Makkah semuanya tidak percaya. Karena apa? Ya, tidak masuk akal. Apa ia bisa melakukan perjalanan yang semestinya dilakukan, ditempuh dari kota ke kota saja itu harus memakan waktu 2 bulan, tapi Rasulullah belum sampai 1 malam, belum masuk waktu subuh, dia sudah berada kembali di kota Mekah. Sementara tidak hanya sekedar ke Palestina, tapi Rasulullah diangkat ke langit 1, 2, sampai 7 dan Sidratul Muntaha. Maka ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada penduduk Makkah, semuanya tidak percaya. Di saat seperti inilah dimanfaatkan seorang provokator ulung di zaman Rasulullah untuk menebarkan kepahaman dan keyakinan kepada penduduk Mekah supaya orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Tuh, orang yang kau hebat, orang yang anggap bagus, orang yang engkau percayai, mengumumkan kalau dia sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dia sudah datang dari langit. Engkau percaya yang seperti itu? Bahkan disebut gila oleh Abu Jahal kepada Nabiullah Muhammad SAW. Akhirnya penduduk Mekah mulai terprovokasi karena masuk akal mereka sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Jadi semua penduduk Mekah waktu itu, begitu disampaikan oleh sang provokator Abu Jahal ini, semua percaya bahwa tidak benar ini sudah Muhammad. Mengaku-ngaku kalau dia sudah diperjalankan, dia sudah ke Palestina, dia sudah ke langit 1, 2, bahkan bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak benar ini. Tinggal satu lagi yang harus kita dengar, kata penduduk Makkah. Kata Abu Jahal, kalau orang satu ini juga tidak percaya kepada Rasulullah, tamatlah riwayat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau tokoh yang sangat disegani dan merupakan sahabat dekat daripada Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Rasulullah dibela atau Abu Bakar menjelaskan kepada penduduk Makkah, kata Abu Jahal, bagaimana menurutmu? Apakah engkau juga tidak percaya kalau Rasulullah ini sudah diperjalankan? Kata Abu Bakar, di halayak ramai dia umumkan, kalau namanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan segala sesuatu, maka kata Abu Bakar, jangankan Isra Mi'raj, tembok yang warnanya putih,
Lalu kata Rasulullah, dia mengatakan hitam. Aku Abu Bakar tetap percaya perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Abu Jahal langsung kehilangan muka. Yang tadinya sudah terprovokasi berbalik arah. Tapi bukan berarti dia percaya begitu saja. Butuh cek and recheck. Cek and recheck itu bahasa kita apa, Bu ya? Harus dipastikan. Saya sering menyampaikan, divalidasi, dipastikan benar enggak kalau Rasulullah ini sudah berjalan. Maka salah satu dari sekian banyak pembuktian bahwa Rasulullah itu diisrakan, maka diajukan pertanyaan. Diajukan pertanyaan kepada Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj itu apa yang engkau lihat di perjalanan? Maka Rasulullah menceritakan bahwa di perjalanan ada serombongan orang yang pulang menuju Makkah, yang pada saat di rombongan itu kudanya hilang, lalu kemudian kuda itu bersembunyi di sebuah lembah. Maka aku lihat, teriak aku ke bawah untuk memberitahu bahwa kudanya ada di suatu lembah. Lalu kemudian rombongan ini menemukan kuda dari suara yang disampaikan oleh Rasulullah. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, rombongan tadi datang ke kota Mekah, lalu kemudian dipertanyakan oleh penduduk Mekah, apa benar kalau kalian tadi dalam perjalanan kehilangan kuda? Maka mereka menjawab, benar adanya. Kami dalam perjalanan kehilangan kuda, tetapi kami dengar suara entah dari mana menunjukkan bahwa kuda kami tersesat di lembah ini. Lalu kemudian kami mencari dan ternyata kuda itu ada di sana. Ini salah satu validasi atau cek and recheck atau kepastian bahwa Rasulullah benar-benar melihat rombongan ini, bahwa dia sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi kalau logika berpikir kita belum juga bisa masuk bahwa ada perjalanan Isra Mi'raj, saya sering berlogika dengan logika semut. Biar saya ulang-ulang ini logika semut. Tadi malam kita menginap di Gate House PT Yuda Wahana. Ketika saya menginap di sana tadi malam, lalu kemudian ada semut di kantong saya. Nanti setelah acara saya balik lagi ke Gate House. Saya lepaslah baju ini. Semut yang tadi ikut di kantong saya keluar. Begitu dia keluar, dia sampaikan kepada bangsa semut, wahai saudara-saudaraku bangsa semut, saya barusan dari Masjid Al-Mu'min. Apa? Al-Amin. Apa kata teman-temannya? Hei, kau gila sudah. Bagaimana caranya kau bisa ke masjid, badanmu kecil, badanmu kerdil, lalu kemudian engkau pergi dari jam 9 nanti balik jam 1? Mustahil. Bangsa semut pasti tidak akan percaya ketika temannya bercerita kalau dia sudah ke masjid ini untuk bersama saya. Logika semut pasti tidak akan nyambung, tapi logika kita sebagai manusia maka akan sangat memungkinkan. Jangankan kembali ke Gate House, pulang bersama kami nanti ke Tanjung Redep, yang ketika semut itu masih di kantong saya, lalu dia keluar, lalu bertemu dengan bangsanya di sana, dia umumkan, hei bangsa semut, saya barusan pulang dari Merapun. Tambah-tambah teman-temannya, kau gila Mut, ndak masuk akal. Tapi ternyata logika kita manusia
sangat-sangat memungkinkan karena semut ikut di kantong saya. Nyambung Bu? Nyambung Bapak-bapak? Untuk memudahkan kita percaya dan yakin bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, karena konteks ayat subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ternyata Rasul itu bukan berjalan, tapi apa? Yang telah memperjalankan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya Rasulullah itu bukan maunya dia berjalan, sama seperti semut tadi, bukan dia yang mau berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah di malam hari. Maka Rasulullah yang diperjalankan ini taunya beres. Ada pengawal Jibril alaihissalam, ada borak yang dikatakan sebagai kendaraannya, yang kecepatannya melebihi kecepatan kilat, karena dia harus menempuh waktu jarak yang sangat-sangat jauh. Maka kalau kita berpikir dengan logika kita sebagai manusia, Isra Mi'raj tidak akan pernah terjadi. Tapi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita yakin bahwa benar-benar terjadi yang namanya Isra Mi'raj. Lagi, saya ingin mengajak kepada Bapak untuk memahamkan keyakinan kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalau manusia itu dilahirkan, salah satu sebabnya kalau ada bapak ada ibu atau mama, barulah kita bisa lahir. Begitu Bu ya? Tapi bagi Allah tidak berlaku itu. Tidak berlaku bagi Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, siapapun atau apapun yang dikehendaki Allah, ketika Allah ingin mengatakan jadi, maka jadi. Adam alaihissalam, tidak pernah kita kenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Dan itulah kakeknya kita, bapaknya kita, Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, tanpa bapak, tanpa ibu. Masuk Bu ya? Kalau logika manusia, manusia bisa dilahirkan kalau ada ibu, tapi kalau tidak ada bapak, mustahil akan ada anak. Begitu Pak ya? Tapi Allah berkehendak, bagaimana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan seorang Maryam yang tidak ada bapaknya. Tapi Allah yang berkehendak, maka jadilah Nabi Isa. Masuk Bapak Ibu? Api itu panas Bapak Ibu. Jangankan api, puntung rokok saja, kalau kena ke kulit kita, loncatnya luar biasa. Sekalipun perokok berat, begitu dia kena ratiknya, kecil saja api, lumayan itu, loncat kita. Maka artinya api itu panas. Tapi bagi Allah tidak. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu dia dibakar di timbunan kayu yang sangat-sangat besar, lalu kemudian dia dibakar, diperintahkan oleh penguasa pada waktu itu. Tapi apa kata Allah? Dikatakan kepada api dingin, sehingga selesai sudah pembakaran, lalu kemudian justru Nabi Ibrahim itu keluar dari tumpukan abu yang beliau menggigil kedinginan. Jadi lagi-lagi, kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Maka logika Isra Mi'raj, yakinilah ini benar-benar terjadi, sehingga kalimat awal Subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj
Momen-momen kita di dalam Islam ini banyak sekali, sehingga hampir tidak ada jeda. Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada keimanan, untuk kembali kepada keislaman. Makanya hampir deretan bulan-bulan, waktu-waktu diingatkan oleh Allah. Dalam 1 tahun berputar itu ada momen yang sangat banyak bagi kita umat Islam ini. Masuk bulan Hijriah, masuk bulan Muharram, maka kita memasuki tahun baru Islam. Di situ ada perjalanan Rasulullah, berhijrahnya beliau dari kota Makkah ke kota Madinah. Diperintahkan oleh Allah untuk menebarkan dakwah Islam ini. Nanti begitu kita masuk bulan Dzulhijjah, maka kita akan ada momen hari raya kurban dan ibadah haji. Nah, bulan Rajab seperti ini, nanti Rabiul Awal ada bulan yang kita kenal dengan bulan Maulid, memperingati kita kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya dia menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, hari ini kita peringati di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu momennya yaitu perjalanan Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini. Semua momen-momen itu tidak lain dan tidak bukan agar kita ini menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan masuk, kita disuruh dan diperintahkan yang namanya puasa. Diperintahkan kita untuk meramaikan malam-malam kita di dalam bulan Ramadan, menghatamkan tilawah Quran yang sudah bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa membaca, belajar Al-Quran. Jadi hampir 1 bulan penuh itu kita diberikan pembekalan supaya kita apa? Intinya dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, hari ini yang menjadi hal penting dalam Isra Mi'raj ini adalah perintah ibadah sholat. Ibu-ibu tahu kan, Bu? Kita memperingati Isra Mi'raj ini, yang akan kita bawa oleh-olehnya itu adalah tentang ibadah sholat. Makanya Rasulullah begitu dia diisrakan, dia dari masjid ke masjid dulu. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid ini merupakan simbol daripada Islam. Makanya saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang ada di Kampung Merapun, makmurkan masjid kita ini, makmurkan. Ya, tidak bisa subuh karena mungkin kelelahan, kecapean. Setidak-tidaknya maghrib dan isanya jangan imam 1, makmum 1. Kita makmurkan masjid ini. Saya banyak pekerjaan, Ustaz, saya terlalu sibuk, saya sakit, saya encok, saya asam urat, saya kolesterol, sehingga sulit untuk yang namanya mengerjakan sholat. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini merupakan simbol kita sebagai seorang muslim, khususnya kepada muslim yang laki-laki, agar memakmurkan masjid. Ada peristiwa ketika Rasulullah ditanya seorang yang buta, Bapak Ibu. Waktu itu kepada Rasulullah dia berkata, "Ya Rasul, saya ini seorang yang tidak bisa melihat. Apakah ada kewajiban juga kepada saya harus sholat di masjid?" Kata Rasulullah, "Ya nggak apa-apa.
Tapi setelah Rasulullah menjawab seperti itu, balik Rasulullah bertanya, tapi kamu dengar azan enggak? Dengar Rasulullah. Kalau sekiranya engkau mendengar azan, tidak pandang engkau buta, bagaimana caranya engkau bisa datang? Dengan merangkak sekalipun, kata Rasulullah, kau harus datangi itu masjid. Nah, kita ini gimana Bapak Ibu? Mata sehat, badan segar, belum ada rasa sakit. Ya, ada juga lah sakit, encok sedikit, tapi masih bisa berjalan kuat. Tapi ternyata itu Bapak Ibu tidak mudah, tidak gampang. Maka butuh yang namanya proses. Inilah tema kita. Jadi butuh proses, tidak sekaligus orang itu menjadi baik, menjadi taat, menjadi alim. Ada proses yang memang kita lalui dulu. Persyaratannya buka dulu hati kita ini Bapak Ibu. Makanya Rasulullah sebelum dia di Isra Mi'rajkan, dicuci dulu hatinya. Dicuci, dibersihkan. Artinya apa? Membuka hati ini yang pertama. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya kalau kita sendiri yang belum membuka hati. Maka lewat peringatan Isra Mi'raj ini, mari saudara-saudaraku, kita buka hati kita dulu untuk mau menerima yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh perjalanan Isra, dicuci hatinya, maka melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, berangkatnya dari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ke masjid itu karena tetangga, bukan karena kita melaksanakan sholat itu karena mertua, bukan karena kita alim, karena ada menantu, bukan. Di awal-awalnya boleh jadi, oh ibu, malu aku dengan pak ini, pak itu, malu saya, malu dengan pak imam, malu dengan. Kalau berpikir secara manusiawi, nggak apa-apa. Dimulai dulu dengan malu sesama manusia, terpaksa dulu kita lakukan. Itu yang namanya proses. Kadangkala yang menjadi pemikiran kita, kenapa tidak sholat pak? Belum dapat hidayah. Kenapa tidak mau ke masjid? Nantilah kalau sudah dapat istri. Sudah dapat istri, kenapa belum mau berjamaah? Nantilah kalau sudah dapat anak. Kenapa belum juga menjelis talib? Nantilah kalau sudah pindah rumah sendiri. Begitu terus alasan-alasan kita. Padahal hari ini apa yang kita punya, melihat kita ke bawah, ternyata ada orang yang ingin berjalan sebagaimana kita berjalan seperti hari ini, tapi mereka tidak bisa lagi berjalan. Dan itu sebuah ibrah atau pelajaran bagi kita untuk menyemangati kita melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra ini Bapak Ibu adalah perjalanan untuk menerima yang namanya perintah sholat. Maka dimi'rajkanlah Rasulullah untuk bertemu dengan Allah langsung. Jadi berbeda perintah-perintah ibadah lain dengan ibadah sholat ini. Kalau zakat, puasa, haji itu cukup malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabiullah, lalu kemudian disyiarkan kepada kita agar kita rajin sedekah, agar kita rajin infak, agar kita rajin puasa, agar kita naik haji. Semua itu perintah-perintah ibadah yang diperintahkan kepada kita dalam rukun Islam itu. Ada yang namanya puasa, ada yang namanya zakat, ada yang namanya haji. Tapi satu perintah yang tidak dititipkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, tapi Allah langsung mengundang nabinya Muhammad SAW untuk menerima perintah ibadah sholat ini. Kita Pak,
kalau WA, SMS, Messenger atau apalah saja ya, lalu kita WA dengan pejabat, apakah dia camat, apakah dia bupati, apakah dia gubernur,